Di pengakuan iman rasuli ada kalimat Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Ketika di sana, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Lalu pertanyaan kedua, natur apa yang masuk ke sana? Nah, ini suatu pertanyaan sangat penting sekali, saudara, dan saya rasa ini pertanyaan yang harus bisa kita jawab dengan baik dan dengan teliti, saudara. Surat kalimat turun ke dalam kerajaan maut ini, banyak orang yang merasakan ini suatu kalimat yang sulit bisa diterima. Karena dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris tua itu bukan cuma dia descended into the dead, bukan, saudara, dia masuk ke neraka, saudara, turun ke dalam neraka, descended into hell. Apa maksudnya dia turun dalam kerajaan maut, atau dalam bahasa Inggrisnya he descended into hell? Dalam bahasa Grikanya itu katotata. Katotata daripada bahasa Grika aslinya katoteros. Root dasarnya adalah kata kato yang berarti bawah. Tapi katoteros itu melambangkan suatu hal yang bukan cuma bawah, tapi komparatif, lebih bawah. Itu maksudnya di sana ya. Maka di sini, kalau kita baca, ada satu bagian Alkitab yang mungkin sangat relevan sekali. Coba kita buka Efesus pasal 4 ayat yang ke-9. Saya baca dari ayat ke-8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, yang lebih bawah. Sebenarnya kalimat yang lebih tepat adalah bagian bumi yang lebih bawah. Paulus di sini mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukan cuma turun, maksudnya inkarnasi dari surga turun ke bumi, dia bahkan turun ke tempat yang lebih bawah lagi daripada bumi. Ini dimengerti sebagai suatu kematian. Jadi setara atau paralel dengan Filipi pasal 2, saudara bisa mengingat, dan Filipi pasal 2 itu bicara mengenai kristologi, yaitu Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia telah mengosongkan diri dengan mengambil rupa seorang manusia. Lalu dikatakan di sana, saudara, dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib, saudara. Maka ada orang yang mengatakan bahwa Efesus pasal 4 ke 9 ini bicara mengenai bukan cuma Yesus turun ke bumi, tapi turun sampai kematian. Sampai ke tempat yang these lower parts, tempat yang lebih rendah di dalam bumi tersebut ya. Bukan cuma bumi saja, tapi yang lebih rendah lagi, itu tempat kematian. Maka saudara, ini katotata, itu kata di sana, ya, dia turun ke tempat yang lebih rendah lagi tersebut. Nah, tempat yang lebih rendah ini apa? Kalau di dalam bahasa Latin ya, itu descended at infernos. Jadi masuk ke dalam infernos, dalam translation Inggris tua, itu descended to the hell, saudara. Descended to the hell. Sekarang sudah diperlembut, saudara, dengan turun ke dalam kerajaan maut, atau dalam bahasa Inggris yang baru itu dikatakan bahwa dia descended to the dead. Turun ke dalam tempat orang yang sudah meninggal. Saudara, ini penting untuk dibicarakan. Mengapa? Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa bagian ini terlalu sulit untuk dibicarakan. Bahkan ada orang yang memberikan dalam pembacaan daripada pengakuan iman rasuli ini, bagian ini dikasih tanda kurung, seakan-akan spesial sekali. Atau bahkan ada sebagian orang, saudara, termasuk John Piper, yang mengatakan bahwa bagian ini boleh dihilangkan. Saudara. Nah, kita tidak setuju dengan hal ini, saudara. Kita tidak setuju dengan hal ini. John Calvin mengatakan satu kalimat yang penting, saudara. Calvin dalam Institut 2.16, khususnya bagian 8-12, itu banyak bicara mengenai Kristus turun ke dalam neraka, saudara. Itu descended into hell. Bukan cuma dalam kerajaan maut, tapi dia turun ke dalam neraka. Calvin mengatakan bahwa kalimat ini pernah tidak muncul dalam gereja. Bahkan Agustinus di dalam sermon khotbah dia itu tidak mengkhotbahkan bagian ini. Jadi dalam zaman Agustinus itu mungkin kalimat ini belum ada. Bahkan Calvin tidak ada masalah dengan dia mengatakan bahwa kalimat ditambahkan belakangan. Saudara. Gradually, secara bertahap gereja baru menerima kalimat ini, yaitu bahwa Kristus turun ke dalam neraka. Saudara. Maka di sini Calvin mengatakan bukan karena itu maka kalimat ini tidak penting, tetap harus dimasukkan. Calvin menerima walaupun kalimat ini datang mungkin belakangan. Bagian ini bagi Calvin itu adalah suatu hal yang mencerminkan suatu kepercayaan summary daripada iman kita. Saudara. Dan semua kata-kata ini adalah kata-kata yang didasarkan kepada pemberitaan firman Tuhan yang murni, yaitu daripada Alkitab itu sendiri. Maka di sini saudara, Calvin tidak segan untuk mengadopsi dan mengatakan bahwa ini adalah suatu hal yang harus dimiliki dalam kehidupan gereja, dan gereja tidak salah walaupun mungkin belakangan baru ditambahkan kata-kata tersebut. Tapi Calvin katakan tidak ada satupun daripada bapak-bapak gereja yang tidak pernah mengajarkan atau mengatakan yang tidak mengatakan kalimat ini, walaupun mungkin pengertian mereka atau interpretasi mereka bisa berbeda-beda atas kalimat ini. Saudara. Kalau ini akhirnya kita buang,
maka semua benefit daripada kematian Kristus itu akan hilang dan kita akhirnya tidak mendapatkan apa-apa daripada pekerjaan yang total di atas kayu salib tersebut. Saudara, ada orang yang bisa mengatakan bahwa kalimat ini, saudara, itu tidak menambahkan apapun yang baru. Saudara perhatikan sebelumnya ya, dia yang menderita di bawah Pontius Pilatus, mati, disalibkan, dan dikuburkan. Bukankah kata-kata ini, hell, turun dalam kerajaan maut, atau turun ke dalam neraka, itu sama dengan dia mati atau kuburan itu? Maka ada sebagian orang yang mengatakan, there is nothing new yang diajarkan oleh kalimat ini. Maka di sini saudara, Calvin menolak, ini penting. Calvin menolak bahwa descended into hell itu hanya menyatakan mengenai kematian Kristus secara tubuh saja. Karena sudah dikatakan dalam sentence sebelumnya bahwa dia mati dan dikuburkan. Mengapa harus ditambahkan satu kalimat lagi bahwa dia itu descended into hell? Calvin juga menolak pengajaran daripada Roma Katolik yang mengajarkan bahwa Kristus turun ke limbo. Ya, limbo ini dalam pengertian Katolik itu ada dua, limbus patrum adalah tempat daripada orang-orang kudus perjanjian lama yang masuk sementara ke sana, saudara, karena belum mendengarkan Injil. Maka setelah Kristus mati, dia turun ke dalam limbus patrum, memberitakan suatu firman Tuhan, suatu Injil kepada mereka, sampai akhirnya mereka dilepaskan oleh Kristus, bisa masuk ke surga, saudara. Ini descended into hell ke limbus patrum ini. Orang Katolik ada pengertian yang kedua, hari ini saya tidak bicarakan, suatu limbus infantum, saudara. Itulah suatu children's limbo, yaitu tempat anak-anak yang mungkin belum melakukan dosa mereka yang actual sin, tapi sudah mendapatkan dosa daripada Adam, original sin, tapi mereka meninggal sebelum dibaptiskan, mereka masuk ke dalam limbus children ini, saudara. Saya nggak bicarakan hari ini mengenai hal itu. Tapi dimaksud daripada orang Katolik adalah Kristus masuk ke dalam limbus patrum ini, saudara. Calvin menolak hal ini. Saudara, descended into hell, bagi Calvin itu bukan cuma kematian tubuh saja. Dalam Institut 2.16.10, saudara, Calvin mengatakan bahwa ini adalah suatu expression bahwa Kristus mengalami suatu siksa, torment secara spiritual, saudara, bukan cuma secara tubuh. Jadi suatu expression daripada spiritual torment bahwa Kristus akhirnya mengalami semua ini untuk kita, saudara. Nah, Calvin katakan kalau Kristus hanya mati secara tubuh saja, if Christ had died only bodily death, maka kematian Kristus itu tidak cukup untuk kita. Dia harus mengalami suatu severity, suatu penghakiman daripada Tuhan yang demikian keras. Dia harus alami semua tersebut untuk akhirnya memuaskan amarah daripada Tuhan, memuaskan juga penghakiman daripada Tuhan. Di sini, saudara, Calvin katakan bahwa Kristus benar-benar suffered, menderita, torments, itu seperti jiwanya itu menderita di neraka, saudara. Ini sangat menarik sekali, saudara. Itu seakan Kristus diputuskan daripada belas kasihan daripada Tuhan. Saudara, dia menerima semua punishment, semua, saudara, yang harus diderita oleh manusia yang berdosa, tapi akhirnya dia sendiri tidak menderita selama-lamanya di dalam neraka tersebut, saudara. Nah, ini menarik, saudara, kalau kita perhatikan dalam Calvin itu kayak mau mengiyakan dua hal. Secara ontologi, Kristus tidak mungkin berpisah daripada Tuhan. Tapi secara eksistensial, itu perasaan itu ada dalam diri Kristus, di mana dia merasakan bukan suatu drama saja. Dia mengatakan, oke, tidak apa-apa, ntar 3 hari lagi juga saya akan dibangkitkan, tenang aja. No. Itu dia merasakan suatu penderitaan yang demikian benar-benar nyata dalam hidup daripada Kristus, eksistensial. Ini di dalam institut juga Calvin mengatakan, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Kristus itu takut atas kematian tubuh, tapi dia tidak takut atas amarah daripada Allah Bapa atau juga kutukan daripada Allah Bapa. Terus cuma ketakutan mati tubuh saja. Saudara, Calvin menolak hal ini. Bagi Calvin, saudara, Kristus itu mengalami spiritual torment. Justru dia ketakutan untuk akhirnya bisa dilepaskan atau terpisah daripada kehadiran Tuhan, Allah Bapanya, dan juga kasih daripada Allah Bapanya. Ya, oleh karena itu Kristus baru bisa menjadi pengganti kita di hadapan Allah Bapa, karena dia merasakan secara eksistensial, ada suatu existential threat. Bukan cuma bodily threat, oke, tidak apa-apa, tubuh saya akan mati dan akan dibangkitkan anyway. Kalau dia akan mengatakan bahwa ini saya tidak mendapatkan amarah daripada Tuhan, saya tidak takut terhadap amarah Tuhan. Tidak, dia ada existential threat. Itu hell yang dia experience pada saat itu.
Maka di sini, saudara, Jonathan Edwards, saya rasa sangat indah sekali mengatakan satu kalimat. Ini dalam bukunya dia, dan khotbahnya dia berjudul Christ Agony, saudara. Dia mengatakan, the first Adam itu, Tuhan katakan pada Adam yang pertama, taatilah aku, obey me, and I will be with you. Dan aku akan bersama dengan kau, secara kekekalan, saudara. Tapi akhirnya, Adam pertama itu menolak Tuhan. Adam yang kedua, itu Tuhan berkata pada Adam yang kedua dan terakhir itu Yesus Kristus, obey me and I will forsake you. Ya, taatilah aku dan aku akan meninggalkan engkau. Tapi yang menarik adalah Adam kedua tetap akan obey Tuhan walaupun dia diancam dengan suatu pemisahan daripada Tuhan. Maka di sini, saudara, ada satu kalimat bahwa di dalam neraka tersebut yang dia rasakan itu Kristus tetap mengatakan, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Itu berbeda sekali dengan Adam yang pertama. Coba kita bandingkan, saudara, dengan Mazmur. Nah, ini menarik sekali, saudara. Mazmur pasal yang ke-22. Ya, Mazmur pasal yang ke-22 ini Messianic Psalm. Mazmur berkenaan dengan Mesias tersebut. Ya, ayat yang kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia katakannya di atas kayu salib ketika dia melihat bagaimana dia harus menerima semua amarah daripada Allah Bapa tersebut. Ya, itu karena ketaatan dia harus mati dari kayu salib. Karena dia taat. Dan ketika dia taat dan menunjukkan seluruh ketaatan tersebut, dia ditinggalkan oleh Allah Bapa. Ada suatu pemisahan yang kita tidak bisa mengerti. Nah, ini perbedaan antara ontological, eksistensial, ya, gaya bahasa manusia. Kita tidak bisa benar-benar mengerti apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh Kristus pada saat itu, saudara. Tapi Calvin mengatakan pada saat ini, saudara, di dalam penderitaan dia yang paling sangat-sangat menderita, sehingga dia mengatakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Calvin mengatakan dia tetap memanggil Bapanya sebagai Allah. Allahku, my God. Soalnya menarik sekali, saudara, perhatikan satu hal. Jangan pikir bahwa descended into hell itu cuma bicara mengenai kematian tubuh saja. Perasaan keterpisahan daripada Allah anak dipisahkan daripada Allah Bapa itu adalah suatu perasaan hell yang dia alami pada saat itu. Soulnya dia itu benar-benar tormented as if he went to hell.